Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bintang Gaddafi akan mempresentasikan dan mendemonstrasikan sebuah game yang telah saya buat. Di sini saya membuat game dengan jenis Endless Runner, di mana game ini menyajikan permainan yang sederhana, yaitu player yang dikendalikan oleh user akan terus berlari dan melewati rintangan atau obstacle. Perhitungan poin dari game ini bisa didapat dari pengambilan objek pada saat berlari, semisal koin, makanan, dan lain-lain. Dan bisa juga hanya dengan melewati obstacle yang dihitung sebagai sebuah poin. Game dengan genre ini tidak memiliki akhir. Game dinyatakan selesai atau game over ketika player menabrak obstacle. Nah, di sini saya membuat game ini dengan menggunakan tools Unity Engine. Nah, mari kita buka toolsnya terlebih dahulu. Berikut merupakan tampilan dari tools Unity Engine. Di sini saya membuat sebuah game dengan bertemakan virus. Berikut merupakan aset-aset yang saya gunakan. Di sini didesain sebuah tampilan yang akan digunakan sebagai background. Dan juga ada masker yang akan digunakan sebagai sebuah tombol untuk tombol restart. Lalu kemudian ada obstacle yang didesain sedemikian rupa berbentuk sebuah virus, yaitu partikel sebagai elemen tambahan untuk mempercantik game, dan juga komponen utama yaitu di sini player yang didesain sebagai seorang yang memakai masker dan mengendarai jarum suntik. Selanjutnya yang terakhir yaitu desain papan kayu yang digunakan sebagai wadah untuk tombol restart. Adapun cara memainkan game ini, user hanya perlu untuk menekan tombol panah arah ke atas dan arah ke bawah sebagai pergerakan player, dan menghindari obstacle-obstacle berupa virus, yang mana setiap menghindari obstacle atau virus akan dihitung sebagai sebuah poin dan akan ditampilkan ke layar. Dan bisa dilihat di sini diwakilkan dengan angka 0, yang mana angka 0 ini akan terus bertambah seiring dengan pertambahan poin. Mari kita coba gamenya terlebih dahulu. Di sini saya menggerakkan player hanya menggunakan tombol panah ke atas dan panah ke bawah dan menghindari obstacle atau virus. Nah, di sini setiap saya menghindari obstacle akan bertambah 1 poin yang bisa dilihat dari pergerakan itu. Dan ketika saya menabrak obstacle, maka akan muncul notifikasi game over. Nah, di sini game over bisa terdapat pilihan bagi player atau bagi user untuk dapat merestart. Mari kita restart dan poin akan kembali ke seperti semula, ke 0 kembali, dan user dapat memainkannya kembali seperti itu. Ada banyak sekali komponen-komponen maupun script yang saya tambahkan ke dalam game ini, baik itu berupa tampilan maupun codingan-codingan seperti score manager untuk mengatur atau memanage tampilan skor, spawn obstacle agar obstacle-nya terus mengalami spawn, pergerakan player, looping background, tampilan game over, kamera manager atau kamera movement, dan juga background musik untuk mempercantik game. Selain itu, saya juga menambahkan elemen lain seperti partikel-partikel tambahan yang sama fungsinya, yaitu untuk menambah cantik game ini. Baiklah, marilah kita bahas satu persatu. Untuk yang pertama, mari kita bahas tentang player atau komponen utama dalam game ini. Nah, di sini dalam player ini yang didesain sedemikian rupa menjadi berbentuk seorang yang mengendarai jarum suntik dan mengenakan masker. Di sini saya menambahkan komponen-komponen seperti rigid body. Nah, fungsi dari komponen rigid body ini yaitu untuk menambahkan hukum fisika kepada objeknya, yaitu dalam hal ini pada player, yang mana player dapat bergerak dan memiliki kecepatan, ya seperti hukum-hukum fisika. Dan juga sebenarnya player juga dapat memiliki gravity atau gaya gravitasi. Namun di sini saya setting gaya gravitasinya menjadi 0 sehingga player dapat tetap diam di sini mengambang seperti ini. Selain itu, saya juga menambahkan komponen lain seperti box collider. Nah, box collider ini berfungsi agar player memiliki kepadatan sehingga player dapat bersentuhan dengan komponen lain dan juga dapat menabrak obstacle seperti itu. Selain itu, saya juga menambahkan script pada player.
di sini saya menambahkan script pada player berupa script untuk mengatur controller dan juga pergerakan dari player atau player movement serta kecepatannya. Mari kita buka terlebih dahulu. Nah, di sini saya mendeklarasikan sebuah public float player speed. Nah, di sini bertujuan untuk memberikan atau mengatur nilai dari kecepatan player. Saya juga mendeklarasikan rigid body tadi dan juga vector 2 player direction sebagai arah dari pergerakan player. Di sini di void update saya menambahkan plot direction Y, yaitu karena pergerakan dari game ini yaitu menghindari obstacle dengan bergerak secara vertikal, yaitu ke atas ke bawah, maka dari itu saya di sini hanya mengatur file direction Y, dan untuk direction X-nya akan bergerak akan tetap diam sebenarnya. Nah, jadi sini ketika get axis arrow vertikal, yaitu ketika user menginputkan atau menekan tombol panah ke arah atas dan ke arah bawah, maka player akan bergerak atas dan ke bawah seperti itu. Nah, di sini di fix update, di fix update saya menambahkan komponen fisika. Komponen fisika itu velocity, di mana player direction akan dikali dengan kecepatan player seperti itu. Nah, untuk penjelasan sendiri sedikit informasi bahwa void update di sini dan juga fix update memiliki perbedaan, yang mana kalau void update itu dipanggilnya 1 kali per frame. Nah, jadi sebenarnya tampilan dalam game itu sebenarnya dimasukkan ke void update, sedangkan di fix update di sini untuk menampung komponen-komponen fisika, makanya dimasukkan rigid body tadi ke dalam fix update. Baik seperti itulah script dari player. Selanjutnya yaitu tentang kamera dan juga background. Nah, di sini sebenarnya player ini tidak bergerak searah sumbu horizontal atau sumbu X dan hanya bergerak secara sumbu vertikal. Sebenarnya yang bergerak itu hanya main kamera atau kamera yang mengikuti looping dari background. Nah, di sini tadi kan sebenarnya backgroundnya itu hanya sebuah petak seperti ini, petak kecil seperti ini. Namun karena di looping terus-menerus sehingga background tersebut akan terus bersambung dan tidak ada batasnya seperti itu. Nah, kamera di sini ditambahkan script. Mari kita buka script dulu, kamera movement. Nah, di sini kamera saya menambahkan script tentang pergerakan atau perubahan posisi dari kamera, yaitu mengikuti kamera speed dan juga pergerakan waktu. Jadi setiap pergerakan setiap satuan waktu kamera tersebut akan bergerak kemana? Bergerak mengikuti background. Nah, di sini background saya menambahkan script, yaitu script looping background. Nah, di sini di file update-nya saya menambahkan codingan berupa backgroundnya akan terus ngerender, yang artinya akan terus ditampilkan secara berulang-ulang mengikuti pergerakan waktu, dan juga diatur juga kecepatannya seperti itu. Jadi sebenarnya yang bergerak itu bukan merupakan player, tapi yang bergerak itu adalah kamera yang mengikuti perulangan dari background. Selanjutnya yaitu tentang obstacle. Nah, di sini kan saya sudah membuat obstacle yang berbentuk seperti virus. Nah, obstacle ini akan saya letakkan di frame sebagai rintangan. Virus ini akan saya letakkan di frame sebagai rintangan dari player. Nah, di sini kan obstacle-nya cuma satu atau virusnya cuma satu. Bagaimana caranya agar obstacle ini terus-menerus melipat ganda tanpa harus disetting ulang? Maka dari itu saya menggunakan prefabs. Nah, prefabs ini merupakan sebuah instantiate dari Unity, yang mana apabila kita membuat instantiate prefabs pada sebuah objek tersebut dapat terus berlipat ganda, artinya dapat terus digunakan ulang tanpa harus men-setting ukurannya. Sini kan saya sudah men-settingnya dengan ukuran 0,4 kali 0,4. Nah, apabila saya ingin menggunakan ulang, saya tidak perlu men-setting lagi karena saya sudah menggunakan instantiate jadi prefabs. Nah, di sini saya sudah membuat script, yaitu script response obstacle. Nah, di sini saya sudah mendeklarasikan koordinat dari max x ke min x, max y dan min y. Ini merupakan koordinat posisi dari obstacle ini. Sini kan kalau di frame
obstacle ini akan di spawn secara random kan, secara random dengan koordinat-koordinatnya. Maka dari itu koordinat maksimalnya harus ditentukan di koordinat Y itu maksimal berapa, minimal berapa, dan juga jarak antar obstacle, yaitu di sumbu X. Di sumbu X itu jaraknya maksimal berapa dan minimal berapa. Maka itu saya sudah menentukan bahwa jarak maksimal X nya di spawn point ini 3,5, minimalnya 3, dengan maksimal koordinat Y nya 4 dan minimalnya min 4. Selanjutnya ini ke scriptnya tadi. Di sini kan saya di point spawn membuat point spawn. Ini merupakan fungsi untuk ngerandom dari posisinya, karena kan saya tidak ingin meletakkan sesuatu kan, yang pastinya juga akan memakan waktu melakukan hal seperti itu. Maka dari itu saya merandom posisinya dengan range tadi, range minimum X dan juga maksimum X, serta minimum Y dan maksimum Y. Nah, saya juga ini tadi dari prefabs tadi. Nah, prefabs ini saya tambahkan agar yaitu tadi agar obstacle tersebut dapat terus berlipat ganda dan tanpa harus men-setting ulang. Nah, maka dari itu di sini di file update saya juga mengatur waktu spawnnya itu berapa dan dia akan nge-spawn dalam jangka waktu tersebut. Seperti di sini saya atur time spawnnya 0,0 detik seperti itu. Misalnya di obstacle. Nah, di script obstacle ini berguna untuk apabila agar ketika player itu menabrak obstacle, player tersebut akan hilang atau terdestroy gitu kan. Nah, jadi saya membuat pengkondisian di untrigger enter 2D yang mana sama-sama telah saya isi komponen box collider 2D tadi. Ketika collision border dalam hal ini telah obstacle tadi saya beri tag border dan juga player saya beri tag player. Apabila saling bertabrakan maka mereka akan saling destroy, akan saling menghancurkan seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang score dan score manager. Di sini kan saya sudah membuat tampilan untuk score dengan angka 0 ini, yang mana angka 0 ini akan terus bertambah seiring dengan pertambahan skor. Nah, di sini saya mengakali skornya agar bertambah setiap satu satuan waktu. Kenapa? Karena sebelumnya pada obstacle ini kan saya sudah men-setting bahwa obstacle itu akan mengalami spawn setiap 0,6 detik, yang artinya tidak sampai 1 detik kan. Nah, jadi di sini saya mengakali bahwa setiap detik dari player, apabila player itu tidak menabrak obstacle, akan bernilai 1 poin, seolah-olah bahwa setiap melewati obstacle lah bertambah poin, padahal sebenarnya itu setiap detik akan bertambah poin. Nah, maka dari itu di sini saya membuat perkondisian ketika objek dengan tag player, yang dalam hal ini yaitu player sendiri, tidak sama dengan 0 dalam artian tidak menabrak obstacle. Kan tadi apabila menabrak obstacle saling menghilangkan atau saling mendestroy kan. Nah, di sini tidak sama dengan 0, artinya masih ada dalam game, maka skor akan bertambah setiap satu satuan waktu, dan skor tersebut akan di casting ke string selanjutnya untuk ditampilkan pada layar seperti ini, seperti itu. Selanjutnya yaitu tentang game over. Nah, di sini kan apabila mengalami game over seperti ini, mengalami game over akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini sebenarnya juga dibuatkan scriptnya, yaitu script game over. Nah, dalam hal ini seperti ini, itu kan script ini berfungsi untuk mengatur panelnya. Panel sini kan saya sudah membuat panelnya dengan papan kayu tadi, dengan papan kayu kanvas. Ini remote panel. Nah, ini kan, ini kan harus diatur kapan diaktif atau tidak aktif, maka itu dibuatkan script ini. Nah, script ini bertujuan untuk apabila playernya menabrak 0 ini kan saling destroy, artinya hilang ketika menabrak obstacle, maka over panelnya akan aktif, akan tampil gitu.
tampilan seperti ini. Artinya untuk tombol restart sendiri juga dibuatkan scriptnya di pada quick restart. Jadi ketika kursor atau user menekan tombol restart, maka semuanya akan kembali ke pengaturan ke sebelum terjadi game over. Ini mari kita coba. Nah, dia menabrak skornya sudah 1 kan. Ketika saya restart maka dia akan kembali 0 seperti itu. Itulah fungsi dari scriptnya. Selanjutnya yaitu tentang komponen-komponen untuk mempercantik game saja, seperti particle system. Nah, di sini kan saya mau particle dengan aset yang telah saya buat, yang telah dibuat tadi, yaitu berupa seperti ini. Nah, ini akan ditampilkan terus-menerus seperti ini sebagai komponen penghias saja seperti itu pada komponen particle. Jadi sebenarnya ini hanya untuk tampilan saja seperti itu. Nah, dan juga saya menambahkan background untuk mempercantik game. Di sini saya ada musik. Saya sudah mempunyai musiknya yaitu Cyberpunk Gaming Electro yang no copyright. Nah, seperti itu kira-kira dari musiknya. Nah, di sini musik ini harus diatur menggunakan script. Maka dari itu kita buka dulu. Nah, ini seperti ini. Jadi sebenarnya jika background musik ini tidak sama dengan 0, background musik ini akan terus ngelooping. Artinya background musik ini tidak akan habis-habis. Ini kan gamenya Endless Runner ini kan tidak mempunyai akhir kecuali menabrak gitu kan. Nah, sedangkan musik itu mempunyai batas. Nah, di sini kan batas kalau tidak salah batas musiknya cuma 3 menit. Nah, agar dia terus mengalami looping, musiknya juga mengalami looping, maka itu dibuatkan script seperti ini. Baiklah, demikianlah presentasi dan juga demonstrasi dari game 2D Endless Runner game yang telah saya buat. Saya mohon tapi menyadari bahwa game ini masih terdapat banyak kekurangan, namun untuk kedepannya saya akan berusaha untuk memperbaikinya. Untuk semakin memperjelas, setelah ini saya akan melakukan run pada game ini. Dan juga akhir kata, terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.